Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat dan bertepatan dengan hujan rintik-rintik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tempat diijabahnya doa atau waktu diijabahnya doa, yaitu di antaranya adalah ketika hujan. Dan bertepatan dengan hari Jumat, hari yang mulia, maka sempatkanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hajat apa yang kita inginkan, baik hajat yang berkaitan dengan dunia, terlebih lagi dengan hajat yang berkaitan dengan akhirat, yaitu memohon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia di muka bumi tidak ada satupun yang bertahmid kepada Allah, tidak ada satupun yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, semua manusia yang ada di muka bumi ini bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Allah besar bukan karena tasbih kita, Allah besar bukan karena takbir kita, Allah besar bukan karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, besarnya Allah ini memang karena sudah zat Allah yang maha agung. Dengan demikian dapat kita pahami bersama bahwasanya Allah bukan butuh kepada manusia, akan tetapi manusia, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah Jumat kali ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, maka hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Takwa yang seperti apa yang dimaksud? Takwa ini adalah wasiat Allah. Takwa ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa ini adalah wasiat orang-orang soleh terdahulu. Maka di antara wasiat yang paling agung, wasiat yang paling bermakna, wasiat yang paling indah adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang ulama terdahulu, ulama yang mulia, yaitu Abdullah bin Ibnu Mumtaz, ya, dalam kitab Al-Hikam, ya, meriwayatkan satu ucapan yang agung. Apa kata beliau?
khallid dunuba saghiruha wa kabiruha fahuwa tuqa. Kata beliau, jauhilah dosa-dosa baik yang kecil ataupun dosa yang besar. Itulah yang dinamakan takwa. Kemudian beliau melanjutkan, wasna kamashin fawqa ardis syauq yahdharu ma yara. Berbuatlah engkau sebagaimana engkau berjalan yang mana di atas jalan tersebut penuh onak dan duri. Innal jibala minal hasa la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata beliau, janganlah meremehkan dosa-dosa walaupun dosa-dosa itu dosa yang kecil. Karena apa? Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun juga. Tidak diragukan lagi ketika kita berbicara masalah siapa yang berjasa di dalam hidup kita setelah Allah dan Rasulnya adalah kedua orang tua kita yang sangat berjasa dalam hidup kita. Tidak dipungkiri lagi, tidak diragukan lagi, kedua orang tua kita lah yang berjasa di dalam hidup kita. Satu hadis dari Nabi SAW, yang mana hadis ini dari jalur sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang memiliki nama asli Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya orang laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia di muka bumi ini yang berhak aku bergaul baik dengannya? Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ibu. Kemudian orang tadi ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab lagi, ibu. Kemudian bertanya lagi orang tersebut, siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian dia menjawab, Rasulullah SAW tetap menjawab, ummuka, ibu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki ini, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma, kata Rasulullah, abuka, yaitu ayahmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin kita hitung, tentunya tidak akan terhitung jasa yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Begitu banyak pengorbanan ayah kita, begitu banyak pengorbanan ibu kita, sehingga kita tumbuh dewasa, sehingga kita menjadi manusia yang berguna. Kemudian kita menjadi manusia yang memiliki harta. Ini minimal jamaah rahimani wa rahimakumullah berkat perjuangan dari kedua orang tua kita. Maka yang pertama tentunya Allah yang memberikan keberhasilan kepada kita. Akan tetapi ada di belakang layar kita, ada orang-orang yang sangat cinta dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Maka daripada itu pantaslah tatkala Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kau beribadah kepada selain Allah, jangan syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jamaah azani Allah wa iyyakum, memuliakan kedua orang tua,
menghormati kedua orang tua adalah wajib bagi seorang anak. Mungkin di antara kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah menjadi orang tua. Artinya Allah takdirkan kita tidak memiliki anak. Akan tetapi setiap kita pasti memiliki kedua orang tua, atau paling tidak kita memiliki salah satu dari keduanya yang masih hidup. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang jelas, maka hukumnya wajib kita berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya yang berbicara tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada engkau agar jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Di antara bentuk bakti yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah hendaknya kita berkata santun kepada mereka berdua. Hendaknya kita berkata santun kepada mereka berdua. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua orang tua pada posisi yang begitu mulia, maka tidak pantas bagi kita seorang anak untuk berlaku atau berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya masih hidup sampai berusia lanjut, kemudian masih dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengucapkan uff. Tafsiran para ulama tentang ucapan uff ini beraneka ragam. Di antaranya ada yang menjelaskan ada yang menjelaskan cih, ada yang menjelaskan is. Paling tidak jamaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan apapun ketika itu adalah bentuk, yaitu penolakan atau bentuk kebencian kepada orang tua, maka itu sudah termasuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Kalaulah ucapan kalaulah ucapan kalaulah ucapan saja ini terlarang di dalam syariat, maka terlebih lagi ucapan-ucapan yang lainnya. Makanya kata para ulama, kalau ada ucapan yang lebih lembut dari ucapan yang lebih lembut daripada kalau misalnya itu dia untuk membantah kedua orang tua kita di hadapan kedua orang tua kita, maka itu sudah cukup menjadi bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Bagaimana orang yang berani menampar? Bagaimana orang yang berani memukul? Bagaimana orang yang berani merampas harta kedua orang tua? Bagaimana dosa-dosa orang yang berani membunuh kedua orang tuanya? Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang kedua adalah lembut dan rendah hati di hadapan mereka berdua. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah menegaskan, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Merendah di sini bukan berarti tujuan-tujuan dunia. Terkadang kita taat kepada kedua orang tua, merendah di hadapan kedua orang tua, itu ada niat lain. Mungkin saja agar mendapat warisan yang lebih besar,
Mungkin saja dengan niatan-niatan mendapatkan harta dari kedua orang tua kita. Ketahuilah merendahnya kita di hadapan kedua orang tua fillah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niatan riya, bukan karena niatan dunia semata. Kemudian yang ketiga, senantiasa kita mendoakan kedua orang tua kita. Doa ini penting jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekalipun terkadang ya kita telah merasa banyak sudah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sudah membuatkan harta, membuatkan rumah yang mewah, memberikan harta yang banyak, menghajikan kedua orang tua kita, kemudian mengumrahkan setiap tahun kedua orang tua kita. Tetapi ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya semua itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka curahkan kepada kita. Tidakkah kita perhatikan bagaimana butiran kepedihan telah memenuhi bingkai kehidupan mereka, yang semua itu tujuannya tiada lain adalah ingin mengayomi kita dan ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah wahai Muhammad, rabbirhamhuma, wahai Rabbku kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mengasihi aku sewaktu kecil. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah meminta izin saat meninggalkan mereka berdua. Mungkin di antara kita ada yang kerjanya keluar kota, ingin studi, melanjutkan kuliah yang tinggi ke negara lain, ke kota lain, maka sempatkan kita izin kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang mungkin jauh di seberang sana, sempatkan kita telepon. Agar apa? Mendapatkan restu. Ayah, ibu, restui aku. Doakan aku wahai ibu, doakan aku wahai ayah. Berikan ridho kalian berdua untukku wahai ayah dan ibu. Karena apa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Dan sebaliknya, murka Allah ini tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Tatkala orang tua memerintahkan kepada kita berupa ketaatan, memerintahkan hal-hal berupa yang mubah, maka ini wajib kita taati. Wajib kita taati karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat mulia, kisah yang sangat agung, ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini datang kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni jitu ubayyuka 'alal hijrah wal jihad. Wahai Nabi, saya berjanji kepadamu, berbaiat kepadamu untuk apa? Untuk hijrah dan jihad bersamamu. Walaqad taraktu abawayya yabkiyani. Akan tetapi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuaku aku tinggalkan dalam kondisi menangis. Seorang pemuda ini ingin hijrah, seorang pemuda ini ingin jihad. Jihad pahala yang sangat besar, balasannya surga. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada seorang pemuda ini, wahai seorang pemuda, apakah kedua orang tuamu masih ada? Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis keduanya, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya memerah, wajahnya nampak marah. Kemudian berkata kepada seorang pemuda ini, wahai pemuda, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abgaitahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah buat mereka berdua menangis. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika amalan jihad yang begitu besar ini harus atas izin kedua orang tua kita. Terlebih lagi masalah-masalah yang ringan daripada itu. Maka
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kedua orang tua kita ini adalah simbol cinta abadi yang tidak akan pernah pudar. Aqulu qouli hadza, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, ya ghaniyyu ya hamid, ya dzal jalali wal ikram, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya hayyu ya qayyum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya hayyu ya qayyum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.